Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Maju. Yang kami hormati Mbak Helen Wangsa dan Mbak Brigita Anggraini Stefani, Bapak Ibu dosen dan seluruh para hadirin pada webinar siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang dalam webinar series dengan topik How to Reach Your Event Engagement with Graphic Design dan subtopik Event Promotion Strategies with Graphic Design. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Adi selaku instruktur praktek program studi MKE yang pada kesempatan kali ini memandu jalannya webinar siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang sudah bergabung pada webinar kami, di mana webinar ini diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen konvensi dan event selaku Sekolah Tinggi Pariwisata NAI Bandung. Sebelum masuk ke sesi pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, ada Mbak Helen Wangsa, yang merupakan seorang virtual artist. Selamat siang, Mbak Helen. Terima kasih telah join pada webinar kami. Dan juga ada Mbak Brigita Anggraini Stefani yang merupakan seorang marketing communication. Selamat siang, Mbak Gita. Selamat siang. Terima kasih telah join di webinar kami, Mbak. Sama-sama. Baik, sebelum kita memasuki ke pemaparan dari kedua narasumber kita, izinkan saya memaparkan materi terlebih dahulu sebagai pendahuluan pada webinar siang hari ini. Baik, di sini kita akan memasuki pada materi event promotion strategy with graphic design. Dan di sini saya hanya menjelaskan sebagai pendahuluan untuk webinar siang hari ini. Di mana saya akan juga menjelaskan tentang apa itu desain grafis, unsur-unsur, prinsip dari desain, dan juga jenis desain termasuk software berikut promosi juga. Oke. Desain grafis ini terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas, sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis, sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi berhubungan dengan proses percetakan. Desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Di dalam desain grafis ini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi identifikasi, di mana fungsi identifikasi ini contohnya penerapan desain grafis paling umum ada dalam desain logo yang menjadi identitas utama dari sebuah merek atau perusahaan. Melalui logo tersebut, khalayak dapat langsung mengenali dari siapa sebuah informasi berasal. Fungsi yang kedua adalah fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini berkaitan erat dengan fungsi identitas. Sebagai contoh, sebuah produk memiliki logo dengan dominasi warna merah.
Maka iklan dari produk tersebut akan memuat warna yang sama untuk melekatkan identitasnya. Nah, di dalam unsur-unsur desain grafis, mengandung unsur-unsur yang kurang lebih sama dengan unsur seni visual pada umumnya. Unsur-unsur tersebut meliputi garis, bidang, garis, bidang atau bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Oke, prinsip pada desain grafis ini mempelajari prinsip mempunyai karya grafis, apalagi jika tujuan pembuatannya adalah memberikan informasi kepada khalayak. Dalam menerapkan unsur-unsur desain grafis, desainer wajib memperhatikan beberapa prinsip, antara lain komposisi, keseimbangan, proporsi, harmoni, dan irama. Dan jenis desain grafis ini terdapat 5 desain grafis. Yang pertama, desain identifikasi. Identifikasi berkaitan dengan fungsi desain grafis sebagai cara untuk memperkenalkan sekaligus mengingatkan sebuah informasi kepada khalayak. Umumnya diaplikasikan dalam dunia industri, mulai dari desain logo, materi promosi, profil perusahaan, dan lain-lain. Desain multimedia. Nah, desain multimedia ini memanfaatkan berbagai jenis media sesuai dengan penempatannya, seperti film animasi, televisi, dan video. Desain percetakan atau printing. Di sini, desain grafis ini dikhususkan untuk kebutuhan percetakan, seperti poster, banner, pamflet, flyer, dan sebagainya. Yang keempat, desain produk. Desain produk ini meliputi desain kemasan secara menyeluruh, baik bentuk maupun tampilan luarnya, seperti juga merchandise atau item-item pendukung promosi. Dan yang terakhir, desain digital. Dalam desain digital ini, grafis pun bertambah dengan adanya desain antarmuka website, aplikasi, dan permainan digital yang semuanya bersifat interaktif. Nah, di mana di sini adalah software-software pendukung desain grafis. Di sini hanya sebagian contoh kecil aja, seperti ada Photoshop, Adobe Illustrator, SketchUp, AutoCAD, CorelDRAW, dan sekarang yang sedang tren ini adalah Canva. Nah, promosi ini adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencangkung 4P, price, product, promotion, dan place. Untuk tujuan promosi ini, pertama untuk menyebarluaskan informasi suatu produk atau jasa atau kegiatan kepada calon konsumen potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan suatu produk yang dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk membranding atau membentuk citra produk atau kegiatan di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk atau kegiatan. Dan di sini adalah contoh di mana desain grafis ini sebagai media promosi, seperti contoh yang tertera pada slide. Di sini adalah poster-poster event-event yang cukup besar di Indonesia. Baik, kita masuk ke pemaparan topik How to Reach Your Event Engagement with Graphic Design dengan narasumber Mbak Helen Wangsa. Untuk waktu pemaparan pada sesi ini adalah 45 menit dan saya infokan seluruh para hadirin apabila di sela-sela presentasi nanti ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan di fitur Q&A. Untuk Mbak Helen Wangsa, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Ini aku share screen dulu ya. Boleh, Mbak. Bentar ya. Ada? Semuanya aman ya?
Halo, perkenalin dulu sebelumnya. Nama saya Helen Wangsa, lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Kali ini, siang ini kita mungkin lebih ke sharing-sharing aja kali ya. Jadi, saya memulai karir saya di industri ini itu sebenarnya sejak, kalau bisa ditarik ke belakang, dari umur 3 tahun. Kenapa saya bisa bilang dari umur 3 tahun? Karena dari umur 3 tahun saya udah mendapatkan konsumsi di bidang kreatif, mulai dari art performance, komik, hand drawing, ballet, puisi, sampai pageant sekalipun. Saya coba geluti itu semua dan akhirnya mengambil jurusan kuliah juga di graphic design. Tapi itu semua saya lalui sebagai proses perjalanan saya menemukan apa nih yang saya mau gitu. Dan itu semua saya gabungin di dalam pemaparan materi ini. Kalau semua yang saya geluti itu ternyata di industri kreatif. Jadi saya satuin itu semua, mungkin nggak hanya graphic design, tapi keseluruhan dari objek-objek yang saya lalui di industri ini. Kemudian yang tadi saya sempat beritahu, akhirnya ketika lulus SMA, saya berpikir untuk saya akan mengambil jurusan desain komunikasi visual. Dan konsentrasi yang saya pilih pun juga sebelumnya ada 3, sinematografi, graphic design, dan animasi. Cuman akhirnya saya memilih untuk graphic design karena saya pikir graphic design ini prospeknya cukup baik dan semua industri kreatif itu perlu banget graphic design. Bahkan selain industri kreatif pun, graphic design itu bisa kolaborasi dengan industri manapun. Dan setelah menempuh pendidikan di bangku kuliah selama kurang lebih 3,5 tahun, akhirnya saya lulus menjadi gelar sarjana seni. Mungkin banyak yang bilang kayak, gimana sih buat tetap stick dan nggak nyerah gitu, misalnya di jalur yang saya ambil ini. Kalau misalnya klasiknya bilang adalah passion, tapi ada juga yang bilang kalau passion itu naif. Tapi menurut saya, semua yang dilakuin itu pasti melalui passion. Karena kalau misalnya kita nggak memiliki passion dalam bidang yang kita geluti, kita pasti udah nyerah di tengah jalan. Jadi saya yakin alasan passion untuk tetap menggeluti bidang yang kita minati itu nggak salah. Karena memang itu pedoman kita supaya kita tetap nggak nyerah buat berjalan di bidang itu. Kemudian banyak juga yang nanya kayak apa sih keluh kesahnya, suka dukanya menjalani karir di bidang ini. Mungkin up and downs gitu kan. Kalau satu poin yang saya ambil, no day off. Tapi no day off ini kira-kira sukanya atau dukanya ya? Karena menurut saya juga, mungkin sebagian orang bilang itu sebagai duka di pekerjaan mereka kalau misalnya mereka no day off. Tapi kalau menurut saya itu juga termasuk suka, mau kadang duka kadang suka, karena ketika kita memilih untuk bekerja di bidang dan yang kita dengan passion, itu juga no day off, setiap hari kerja itu justru malah happy. Karena bisa ya happy karena kerjanya tuh bukan yang kayak aduh kapan ya pulang kerja, aduh kapan ya selesainya, tapi kita benar-benar enjoy semuanya proses kerjanya. Jadi menurut saya no day off itu bukan hanya duka tapi juga suka. Dan seluruh kerja keras itu juga pasti semua bidang pun kalau misalnya kita benar-benar bersungguh-sungguh dan nggak nyerah, itu pasti akan worth it dan semuanya itu akan terbayar. Ketika misalnya kalau di bidang saya, kita buat project capek banget, prosesnya panjang dan juga makan banyak waktu, mungkin biaya juga atau semuanya. Tapi
ketika project itu selesai, ya kita benar-benar puas, benar-benar worth it semuanya, kerja keras itu terbayarkan. Terus di masa pandemi ini nggak dipungkiri semua bidang benar-benar terkena imbasnya karena COVID-19, terutama bidang kreatif. Karena semua masalah-masalah yang ada, project jadi terhambat, terus kita jadi ada culture shock, dan banyaknya hambatan-hambatan yang kayak kita nggak bisa ketemu langsung, misalnya meeting untuk project apa, dan kayak sekarang kita ini juga webinarnya kita jadi virtual kan. Tapi justru di industri ini dan graphic design juga pun jadi salah satu solusi buat seluruh bidang yang ada di dunia ini. Karena kayak sekarang kita virtual event semuanya dilengkapi oleh grafis-grafis yang udah dipersiapkan. Lalu graphic design ini juga sebenarnya seperti problem solving. Kita itu nggak hanya menghias atau secara estetik, tapi juga menyampaikan pesan komunikasi secara visual untuk mempermudah seluruh bidang menjalani bidangnya masing-masing. Kayak tadi kan ada problemnya, dan untuk solvingnya kita harus adaptasi sama situasinya. Kita jadi kerja remote, kayak kita webinar gini. Tapi itu semua hanya bisa dilakukan, mungkin kan virtual kayak gini kan emang meeting online, apa kadang kita ngerasa, aduh kok nggak enak ya, susah, kayak lebih enak meeting langsung atau gimana. Tapi ini semua bakal bener-bener bisa tersampaikan dengan komunikasi visual yang baik dan juga clear goals. Jadi kayak kita tahu dulu nih tujuannya ini untuk apa, lalu kita bisa merancang mungkin graphic design dan implementasi visualnya untuk mendukung situasi yang kita sedang hadapi sekarang. Gitu. Kemudian design implementation in MICE industry. Sebenarnya ini udah nggak asing lagi, mungkin dari masa sebelum pandemi maupun sekarang, dunia MICE ini sedang pesat-pesatnya. Bahkan di Indonesia pun seperti Kemenpar dan lain-lainnya juga mendukung banyak sekali proyek-proyek di bidang ini. Kampus-kampus dengan jurusan-jurusan yang terkait juga mulai ramai diminati. Dan ini semua hanya akan terlaksana jika didukung oleh komunikasi visual yang tepat. Karena besar banget kaitannya dengan MICE industry dengan creative industry. MICE industry ini semuanya tertampil visual, walaupun sebelum masa pandemi pun, misalnya saat exhibition semuanya tampilan visual yang perlu didukung oleh industri kreatif. Jadi nggak akan terlaksana dengan lancar kalau misalnya ini nggak tersampaikan dengan baik. Apalagi sekarang juga virtual meeting, incentive, conference, dan exhibition juga banyak yang virtual. Kemarin tuh saya baru lihat belum lama, kalau ada exhibition, kalau misalnya biasa kita datang ke tempat galeri atau kita datang ke museum atau ke tempat-tempat exhibition untuk datang dan lihat, sekarang itu udah ada virtual exhibition. Jadi kita bisa lihat exhibition melalui gadget, kita bisa putar 360 derajat. Itu salah satu inovasi yang mengkaitkan industri kreatif dan industri MICE. Jadi kita saling berkolaborasi dan saling berkaitan erat. Selain itu juga ada online ads. Mungkin kalau dulu lebih banyak dan orang mengejarnya produk-produk atau company-company lain untuk masang iklan di billboard. Selain billboard itu sebenarnya jumlahnya terbatas, dan juga harus memiliki izin dan iklan yang benar-benar cukup proper baru bisa ada. Dan juga audiensnya juga sebenarnya kita nggak bisa prediksi, karena misalnya billboard kita taruh di jalan A, yang lewat jalan A kita nggak bisa prediksi akan siapa aja. Mungkin kita bisa
bisa hitung untuk kira-kira berapa banyak orang yang akan melihat. Tapi kita nggak bisa prediksi apakah dia gendernya apa, umurnya berapa. Semua ads-nya itu cukup gambling sebenarnya. Sedangkan sekarang mulai marak, kita tuh mulai marak mengiklankan iklan kita di online. Salah satu contohnya misalnya di Instagram. Kalau misalnya kita pasang iklan di Instagram, kita bisa langsung ke tracking. Kita mau iklan ini dilihat oleh orang gender apa, usia berapa, segmentasinya berapa, dan itu akan lebih jelas juga untuk seorang graphic design membuat desainnya. Jadi kayak ini desainnya khusus untuk target audiensnya dengan segmentasi sekian. Dan langsung ditujukannya kepada mereka juga. Jadi nggak sebias online, nggak sebias iklan-iklan billboard dan yang lainnya. Mungkin TVC juga. Jadi iklan yang disampaikan pun juga lebih efektif sebenarnya kalau seperti itu. Dan kemudian kita lanjut di visual communication. Tadi kita udah sempat bahas juga ya, kalau misalnya nggak mungkin kan kita misalnya penyampaian visual, kita mau menyampaikan ada exhibition batik misalnya, tapi visual communication kita salahnya kita buat pattern di iklannya bukan batik, tapi misalnya bunga, hanya bunga-bunga aja gitu. Kalau misalnya visual komunikasi kita salah, pesan yang ingin disampaikan juga jadinya nggak tepat sasaran gitu. Itu juga pentingnya kita untuk mempersiapkan visual komunikasi dan bekerja sama dengan graphic design di industri MICE. Mungkin juga sekarang di kuliah jurusan STP pun tadi juga ada beberapa materi graphic design ya, betul. Kemudian ada faktor-faktor yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, clear object atau clear goals juga. Kita nggak akan bisa nyampein pesan visual yang tepat kalau misalnya kita belum punya tujuan yang jelas dulu. Jadi mungkin kalau misalnya gambaran kasar kolaborasi antara MICE industry dengan desain dan kreatif industri adalah misalnya kita mau buat exhibition A. Tujuannya A jelas. Ketika semua tujuan dan acaranya udah jelas, event-eventnya jelas mau buat apa, kita ingin menyampaikan pesan visualnya di acara A, event A juga. Dan itu juga kita jadi bisa buat visual komunikasinya kita planning. Misalnya tadi event A itu event craftsmanship. Oke, jelas clear object-nya craftsmanship. Jadinya untuk komunikasi visual yang disampaikan harus mengarah ke sana, karena komunikasi visual kan sebenarnya banyak yang nggak secara langsung. Mungkin kalau misalnya teks komunikasi akan jelas tulisannya apa, pemaparan visual communication akan jelas. Tapi kalau misalnya visual itu kadang-kadang juga mereka memiliki bias informasi yang misalnya satu gambar apel, tapi ada orang yang melihatnya itu bukan apel, ada orang B yang melihatnya apa, jadi akan banyak persepsi yang didapatkan yang mengakibatkan resikonya adalah pesannya yang disampaikan beda-beda nih. Tuh. Jadi kalau misalnya kita punya clear object dan kita membuat planning visual yang jelas dan sesuai target, itu akan lebih mendecrease risiko-risiko tersebut. Dan selain itu juga, selain clear object, research. Jangan sampai, karena saya sempat lihat beberapa misalnya, yang tadi saya sempat ambil contoh poster ini mengiklanin batik, tapi kok gambar visual yang dia ambil untuk mengiklankan batik ini
malah gambarnya bukan batik gitu, hanya pattern bunga floral aja. Itu kan mungkin juga kurangnya dari research. Jadi semua gambar yang ada dalam poster itu jangan sampai hanya cuman sebagai pelengkap atau dari segi estetiknya aja. Oh bagus dilihat. Oh mungkin desainnya sesuai tren nih kayak gini gitu. Jangan sampai kayak gitu karena tujuan utamanya adalah pesannya tersampaikan. Jadi kita harus buat seluruh elemen yang ada dalam media itu emang pesan isinya, bukan hanya sekedar mengikuti tren visual apa atau misalnya sebagai estetika aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi elemen-elemen itu semuanya satu sama lain harus mendukung pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Dan salah satu faktor yang sekarang paling penting adalah adaptif. Karena benar-benar berubah banget cara kerja kita di semua bidang. Mungkin kalau misalnya meeting biasanya akan lebih jelas tujuannya, ketika meeting online kita akan lebih bias. Jadi adaptasinya itu mungkin juga kalau dulu misalnya untuk buat event seminar kayak gini yang dibutuhkan di bidang grafisnya adalah bikin backdrop, bikin poster yang di print. Sekarang semuanya bukan hard copy, tapi semuanya file kayak gini. Kayak tadi saya kan sempat terima background ini. Ketika saya coba pakai sebelumnya, kok ngeflip ya, ini tulisannya semua kayak ngeflip. Kayak apa yang salah nih? Oh mungkin berarti salah satu faktor juga. Berarti ketika kita sekarang di masa sekarang semuanya kebanyakan virtual, justru itu juga semua desain yang dibuat ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang mungkin bukan di print. Jadi ini kondisinya online nih. Jadi mungkin ini akan berubah-berubah gambarnya. Atau misalnya disesuaikan sama perangkatnya gitu. Tapi kan kadang perangkat orang beda-beda. Nah itu juga main faktornya. Jadi bisa kita harus buat penyesuaian secara garis besar dan rata-rata setiap perangkat ini idealnya ukurannya berapa gitu. Jadi orang-orang dari perangkat apapun ngelihatnya semua jelas gitu. Karena kadang-kadang ada misalnya gambar posternya ini, taruh dia di Instagram Ads yang di story. Kalau misalnya kita nggak sesuaiin sama setiap perangkat yang ada, mungkin di beberapa perangkat kelihatannya oh iya bagus nih pas nih posisinya. Tapi di beberapa perangkat mungkin bisa juga jadi kayak ini kok kayak ke crop ya potongnya. Nah kita harus adaptif dengan perubahan-perubahan itu. Ini mungkin nanti kalau yang nggak sempet kejawab bisa tanya apa di sini. Keep in touch. Kayak sorry kalau ada salah-salah kata atau apa. Kayak di sini sifatnya aku sharing-sharing aja.